Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Fahayakumullah ayyuhal ikhwah. Marhaban bikum teman-teman sekalian dimanapun berada yang menyimak pembelajaran kitab Al-Ifadah di Darisil Muqaddimatil Ajrumiyah pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan kita, memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan merahmati kita semua, menjaga kita semua dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Ini merupakan pertemuan yang ke-38 dari pembelajaran kitab Al-Ifadah Lidarisi Al-Muqaddimatil Ajrumiyah karya Al-Faqir Ahmad Rimanda waffaqahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang ke-38 ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang na'at atau sifat. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan pada pertemuan yang ke-37 bahwa na'tun dalam ilmu bahasa Arab terbagi menjadi dua, atau sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab ini terbagi menjadi dua. Ada na'tun hakiki, ada na'tun sababi. Na'tun hakiki, kita katakan bahwa dia adalah na'at suatu sifat yang benar-benar mensifati kata yang sebelumnya, kata yang dia ikuti. Sedangkan sababi yang akan kita bahas pada malam hari ini, dia memang na'at. Ya, dia memang na'at secara i'rab, dia adalah sifat bagi kata sebelumnya. Dia na'tun bagi kata sebelumnya. Dia na'tun dan yang sebelumnya disebut man'ut. Tetapi secara hakikatnya dia tidak mensifati kata yang sebelumnya. Dia malah datang sebagai sifat bagi isim atau kata yang datang setelahnya, bukan sebelumnya. Mari kita lihat halaman 207 ya, dari kitab Al-Ifadah. Penulis waffaqahullahu ta'ala mengatakan, yang kedua as-sababiyu, yakni jenis na'tun yang kedua adalah as-sababi. Ya, an-na'tus sababi. Huwa alladhi yadullu ala sifatin fismin ba'dahu. Yang disebut sebagai na'tun sababi, kebalikan dari na'tun hakiki, atau jenis kedua dari na'tun, itu adalah alladhi yadullu ala sifatin fismin ba'dahu. Yakni na'tun yang menunjukkan suatu sifat tapi bagi isim yang datang setelahnya, bukan bagi isim yang sebelumnya. Yattasilu hadzal ismu bi dhamirin ya'udu ila al-man'uti wa yutabiquh. Lalu kemudian isim yang datang setelahnya ini, yang pada hakikatnya dialah yang disifati oleh si na'at, terdiri dari dhamir, yang mana dhamir ini kembali kepada man'ut dan selaras dengan man'ut, serasi dengan man'ut. Kita akan pahami definisi ini nanti dengan melihat contoh-contoh yang disebutkan di dalam kitab ini insyaallah ta'ala. Jadi as-sababi itu adalah na'at yang merupakan sifat bagi kata yang setelahnya, bukan pada kata yang sebelumnya, meskipun secara i'rab yang disebut man'ut adalah yang sebelumnya. Ya. Kita lihat contoh satu. Ya. Contoh yang pertama bunyinya adalah Muhammadun talibun mujtahidun ibnuhu. Saat kita membahas tentang jenis na'tun yang pertama, yaitu na'tun hakiki, ya, contohnya sampai di sini kemarin. Muhammadun talibun mujtahidun. Muhammad adalah seorang siswa yang mujtahid. Mujtahid ini adalah sifah atau na'tun bagi siapa? Bagi Muhammad, bagi talib. Ya. Jadi
Na'tun hakiki sebagaimana yang kemarin kita pelajari, dia adalah yadullu ala sifatin fismin qablahu. Haqiqatan. Dia benar-benar secara hakikat memang mensifati kata yang sebelumnya. Mujtahidun itu datang untuk menunjukkan sifat si talib. Si Muhammad itu talib. Talib yang bagaimana? Mujtahid. Jadi mujtahid itu adalah sifat bagi kata sebelumnya itu talib. Ini dia na'tun hakiki. Tapi kalau na'tun sababi, mujtahid ini na'tun secara i'rab, talib memang man'ut secara i'rab, tetapi sebenarnya na'tun ini bukan sifat bagi man'ut, bukan sifat bagi talib, melainkan sifat bagi isim yang datang setelah na'tun ini, yang di sini adalah ibnuhu. Jadi kalau kita artikan Muhammadun talibun mujtahidun, ya, si Muhammad adalah seorang pelajar yang mujtahid. Tapi bukan dia, ibnuhu, anaknya. Yang mujtahid itu adalah anaknya, bukan dia. Jadi mujtahid itu adalah sifat bagi isim yang datang setelahnya, bukan bagi isim yang datang sebelumnya. Ini perbedaan hakiki sama sababi. Ya. Makanya tadi disebutkan di situ, huwallazi, ini dia na'tun. Huwallazi yadullu ala sifatin. Na'tun sababi ini adalah na'tun yang menunjukkan suatu sifat fismin ba'dahu, ya, untuk isim atau kata yang datang setelahnya. Yattasilu hadzal ismu bi dhamir, yang mana isim ini dia bersambung dengan suatu dhamir. Ya'udu ila al-man'ud, yang mana dhamir ini kembalinya ke mana? Ke man'ud. Kata apa man'ud di sini? Talib. Ya. Secara i'rab talib itu man'ud. Tapi secara hakikat bukan dia yang disifati, tetapi isim ini yang disifati. Nah, isim ini bersambung dengan suatu dhamir yang kembalinya kepada man'ud, kata yang disifati secara i'rab. Nah, jadi Muhammad adalah siswa yang mujtahid. Anaknya, nyanya itu balik ke seorang siswa atau seorang pelajar tadi, atau talibun tadi. Wa yutabiquhu, dan yang mana dhamir ini selaras dengan man'ud ini. Maksudnya selaras apa? Hu ini dhamir mudzakkar. Ya. Maka sesuai dengan talib yang dia juga mudzakkar. Dari segi adat, hu ini dhamir mufrad, selaras dengan talib yang juga mufrad. Ya, taib. Itu definisi pertama. Sebagaimana kemarin na'tun hakiki kita juga menyebutkan dua definisi atau dua penjelasan. Di sini juga kita sebutkan dua definisi. Definisi yang kedua atau ciri yang kedua, penjelasan yang kedua tentang na'tun sababi, au huwa alladhi ya'ti ba'dahu ismun zahirun yattasilu bi dhamir. Atau na'tun sababi itu adalah na'tun yang setelahnya ada isim zahir. Kemarin na'tun hakiki setelah dia ada isim juga kan? Ada isim juga, tapi isim dhamir. Tapi kalau na'tun sababi setelah dia bukan dhamir tapi zahir. Sebagaimana kita lihat tadi, ibnu ini zahir. Ya, tapi yattasilu bi dhamir. Isim zahirnya bersambung dengan suatu dhamir. Bukan isim zahir saja, tapi ada dhamirnya. Dan dia bersambung. Ya, ibnuhu, akhuhu, abuhu misalnya. Ya. Wa yu'rabu fa'ilan aw na'iba fa'il, dan isim yang datang setelah na'tun sababi itu sama dengan isim dhamir yang datang setelah na'tun hakiki, sama-sama di i'rab kalau tidak fa'il atau sebagai naib fa'il. Ya. Nah, baru kita lihat contoh keseluruhan. Contoh yang pertama sudah kita baca tadi. Sekarang lihat contoh yang kedua. Baik, kita lihat na'tun pada contoh yang pertama. Itu isim mushtaq. Jenis apa itu? Na'tunnya? Fa'il. Ya. Wazannya adalah mufta'ilun. Ifta'ala yafta'ilu mufta'ilun. Ijtahada yajtahidu mujtahidun. Ini fa'il. Kita lihat contoh yang kedua. Sa'id
Sa'idun rajulun jawadun akhuhu. Ya, Sa'idun rajulun jawadun akhuhu. Sa'id ini mubtada. Ya. Sa'id mubtada. Marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Rajulun adalah khabar marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammah wa huwa man'ut. Dan dia di sini secara i'rab adalah man'ut. Kata yang disifati, ya, meskipun sebenarnya bukan dia yang sedang disifati oleh na'tun yang datang setelahnya. Jadi ini man'ut. Kita tetap katakan dia man'ut meskipun bukan dia yang secara hakikat disifati oleh sifat. Nah, jawadun ini na'tun. Nah, jadi selalu seperti itu secara i'rab memang man'ut, setelah itu langsung datang na'tun. Ya. Nah, kemudian akhuhu yang secara hakikat dialah yang disifati. Tetapi kalau kita mengi'rabnya, kita tidak mengi'rabnya dia sebagai na'tun, tidak, karena na'tun sudah ada. Tidak kita i'rab sebagai man'ut yang disifati. Ya. Karena man'ut sudah ada. Tapi dia sebagai apa? Sebagai fa'il. Sebagaimana kaedahnya tadi, yang mana setelah na'tun pada na'tun sababi itu ada isim zahir yang bersambung dengan dhamir yang dia di-i'rab kalau tidak sebagai fa'il, sebagai naib fa'il. Dan kaedahnya sama seperti kemarin. Kalau na'tunnya itu dari jenis isim fa'il, sighah mubalaghah, ya, isim tafdil atau yang lainnya yang penting selain isim maf'ul, maka dia di-i'rab sebagai fa'il. Tapi kalau isim maf'ul maka di-i'rab sebagai naibul fa'il. Baik. Jadi akhuhu ini adalah fa'il. Kenapa? Karena na'tunnya adalah sighah mubalaghah. Ya, sighah mubalaghah. Baik. Kalau jadi kalau ditanya ainal man'ut, man'ut di sini adalah rajulun. Ya, man'utnya adalah rajulun. Ya. Tapi kalau ditanya apakah benar-benar rajulun ini yang disifati oleh na'tun, secara hakikatnya tidak. Ya, sebenarnya na'tun ini datang untuk mensifati kata yang datang setelahnya. Jadi Sa'id itu adalah laki-laki yang dermawan, saudaranya gitu. Saudaranya, bukan dianya tapi saudaranya. Ya. Jadi yang disifati itu secara hakikat itu datang terakhir gitu ya. Baik. Contoh yang ketiga, silakan dilihat bukunya. Zaidun rajulun syuja'un abuhu. Zaid adalah seorang laki-laki pemberani. Abuhu, tapi bapaknya. Ya. Bukan Zaidnya yang rajul syuja', tapi bapaknya. Ini dia na'tun sababi. Tapi kalau kita hilangkan abuhu, akhuhu, ibnuhu, kita hilangkan semua isim zahir yang datang setelah na'tun ini, maka na'tun itu tidak disebut sebagai na'tun sababi, melainkan na'tun hakiki. Sehingga yang disifati ya secara hakikat ya memang isim yang datang sebelumnya yang di-i'rab sebagai man'ut. Ya. Baik. Kita lihat contoh yang keempat. Muhammadun talibun mahbubun khuluquhu. Muhammad mubtada, talibun khabar wa huwa man'ut, dan dia juga sebagai man'ut. Mahbub adalah na'tun. Ya. Kemudian khuluquhu ini fa'il atau naib fa'il? Naibul fa'il. Ya. Kenapa? Karena na'tunnya adalah isim maf'ul, ya. Mahbub, ya. Wazannya adalah maf'ul, ya. Taib. Mari kita lihat penulis wafaqahullahu taala mengatakan, ini mengulang kaidah sebelumnya juga. Al-ismu zahiru yakunu naiba fa'ilin ba'da ismil maf'ul. Isim zahir yang datang setelah na'tun sababi di-i'rab sebagai naibul fa'il ketika ketika isim zahirnya itu ketika na'tunnya itu adalah isim maf'ul. Kita ulangi, al-ismu zahir yakunu naiba fa'il ba'da ismil maf'ul. Jadi isim zahir di sini di contoh yang keempat khuluqu.
khuluqu. Ini dia isim zahirnya. Nah, isim zahir ini yakunu naiba fa'il. Dia menjadi naib fa'il ba'da ismil maf'ul, ketika datang setelah isim maf'ul. Maksudnya ketika datang setelah na'tun yang berbentuk isim maf'ul. Ya. Wa yakunu fa'ilan fi ghairi dzalik. Kemudian dia menjadi fa'il, isim zahir ini menjadi fa'il, di i'rab sebagai fa'il ketika datang setelah selain isim maf'ul. Datang setelah fa'il seperti mujtahidun, maka dia fa'il. Datang setelah sirah mubalaghah, maka isim zahirnya fa'il. Datang setelah isim tafdil misalnya, maka yang datang setelahnya itu isim zahirnya juga di i'rab sebagai fa'il. Datang setelah na'tun yang bentuknya adalah sifah musyabbahah, maka isim zahirnya juga di i'rab sebagai fa'il. Ya. Kemudian kita pelajari pula apa hukum dari na'tun sababi. Na'tun hakiki sudah kita pelajari kemarin hukumnya. Kesimpulannya adalah an-na'tul hakiki yatba'u man'utahu fi arba'ati min asyarah. Ya. Ay wahidin fil i'rab, wa wahidin fil adad, wa wahid fi an-naw', wa wahid fi at-ta'rifi aw at-tankir. Ya. Sedangkan na'tun sababi, bagaimana hukumnya? Kata penulis, yatba'un na'tus sababiyul man'uta fil i'rab wa at-ta'rifi aw at-tankiri faqat. Jadi, na'tun sababi itu hanya mengikuti man'ut pada dua hal saja. Kita lihat lagi sambil kita melihat di buku ini contoh-contoh na'tun sababi tadi, atau lihat di papan tulis. Jadi na'tun sababi, ya, mujtahid, yang mujtahid di sini, atau jawad, atau mahbub, ada syuja', ya. Seluruh na'tun sababi ini yatba'u man'utahu atau yatba'ul man'ut, dia mengikuti man'ut. Mana man'ut di sini? Talibun pada kalimat pertama, rajulun pada kalimat kedua, talibun pada kalimat yang keempat. Ya, dia mengikuti man'ut ini dalam hal apa? Yang pertama fil i'rab, dari segi i'rab. Dari segi i'rab maksudnya apa? Fil raf'i wan nasbi wal jar. Dari segi rafa'nya, nasabnya ataupun jarnya. Artinya kalau seandainya man'utnya ini marfu, maka na'tun sababinya juga marfu. Kalau seandainya man'utnya ini mansub, maka na'tun sababinya juga mansub, begitu. Itu dalam hal i'rab. Kemudian yang kedua, wat ta'rifi aw at-tankir faqat. Atau dalam hal yang kedua, yaitu masalah ta'rif dan tangkir, ma'rifah dan nakirah. Ya. Artinya kalau seandainya na'tunnya ini nakirah, tidak ada alif lam, maka begitu juga kalau seandainya man'utnya ini, ya, nakirah, tidak ada alif lam, maka na'tunnya juga harus nakirah. Tidak boleh menyelisihi, ya, dari segi ta'rif dan tangkir ini. Nah, dalam dua hal ini saja tidak disebutkan tentang adat, ya, bahwasannya na'tun sababi harus sama dari segi jumlah dengan man'ut, tidak disebutkan, ya. Juga dari segi apa lagi? An-naw', jenis, bahwa na'tun sababi harus sama jenisnya dengan man'ut juga tidak harus, ya. Jadi kaedahnya atau hukumnya, na'tun sababi hanya mengikuti man'ut dalam hal i'rab dan dalam hal ma'rifah nakirah saja. Contoh, ya, tambahan contoh. Hadarat talibu al-mujtahidu ibnuhu. Ya, di sini sekarang, ya, na'at dan man'utnya adalah isim yang ma'rifah, ada alif lam. Hadara at-talibu al-mujtahidu ibnuhu. Ini fi'il, kemudian fa'il, dan dia juga sebagai man'ut. Kemudian al-mujtahid adalah na'tun, ibnuhu adalah fa'il, ya, yang disifati secara hakikatnya. Jadi telah datang pelajar yang mujtahid itu anaknya. Maksudnya yang datang bukan dia tapi anaknya. Nah, perhatikan, syahidnya adalah bahwa kalau seandainya man'utnya ma'rifah, na'tun juga harus ma'rifah. Dari segi i'rab, kalau seandainya man'utnya ini marfu, maka na'tun juga harus marfu. Ya, enggak boleh kita mengatakan hadarat talibu mujtahidun ibnuhu. Enggak boleh, ya.
Taib. Kemudian contoh yang kedua, yang mana man'utnya nakirah, meskipun pada contoh-contoh sebelumnya semua man'utnya nakirah. Ya, kita tambahkan lagi man'ut yang nakirah sekaligus bukan marfu'. Kalau tadi ketiganya atau keempatnya semuanya marfu', sekarang kita contohkan man'ut yang majrur. Ya. Sallamtu ala talibin. Talib di sini ma'rifah atau nakirah? Nakirah. Majrur atau marfu'? Majrur. Maka juga na'tunnya harus mengikuti man'ut dalam dua hal ini. Kita sebut dia dengan bentuk nakirahnya mujtahidin, ya, dan juga dalam keadaan majrur, ya. Jadi tidak boleh kita mengatakan sallamtu ala talibin mujtahidun ibnuhu, atau sallamtu ala talibin al-mujtahidi ibnuhu, ya. Maka ini tidak benar. Jadi na'tun sababi yatba'ul man'uta fil i'rab wa fit tankiri aw ta'rif. Dari segi i'rab yaitu nasab, jar dan rafa, atau dari segi ta'rif dan tangkir. Taib. Wa yumkinu an naqul, dan boleh juga kita mengatakan tentang hukumnya tadi, yatba'un na'tus sababiyyu man'utahu fi ithnaini min khamsah. Jadi boleh juga kita katakan bahwasanya na'tun sababi itu mengikuti man'utnya pada 2 dari yang 5. 2 ini maksudnya 2 hal tadi, yaitu i'rab, ta'rif dan tangkir. Kalau kita jumlahkan semuanya adalah 5, i'rab ada 3, ya, ta'rif dan tangkir 2, jadi 5. Maka sama dengan bahwa na'tun sababi mengikuti man'ut pada 2 dari 5. Ay wahidin minal i'rab, yakni 1 dari i'rab, wa wahidin minat ta'rifi aw tangkir, atau 1 dari ta'rif dan tangkir. Ini dia hukum na'tun sababi, bagaimana dia mengikuti man'utnya. Taib. Amma min nahiyatin naw', tadi tidak disebutkan dari segi jumlah, juga tidak disebutkan dari segi jenis. Maka dibahas oleh penulis di sini. Amma min nahiyatin naw', adapun dari segi jenis, bagaimana hubungan antara na'tun dan man'utnya dari segi jenis. Jenis adalah tazkir dan ta'nits, mudzakkar dan muannas. Adapun dari segi ini, fa innahu yakunu kal-ismi alladhi ba'dahu, maka na'tun sababi itu selaras dengan isim yang datang setelahnya, bukan yang sebelumnya. Jadi dia memang tabi', pengikut. Dia mengikuti kata yang sebelumnya hanya pada 2 hal tadi, i'rab dan ta'rif tangkir. Ya, dan dia juga mengikuti isim yang datang setelahnya, pertama pada atau dalam hal atau dari segi an-naw', jenis, yaitu mudzakkar muannasnya. Ya, kita perhatikan ya. Dari contoh-contoh sebelumnya tadi, dari segi mudzakkar dan muannasnya, ya, dia sebenarnya mengikuti kemudzakkaran isim yang datang setelahnya ini. Mujtahidun ini mudzakkar. Kenapa? Karena man'ut muzakkar? Bukan. Jawabannya bukan itu. Bukan karena talib muzakkar. Tapi karena ibnun di sini, kata isim zahirnya di sini mudzakkar, makanya mujtahidunnya mudzakkar. Di sini jawadun mudzakkar, bukan karena man'utnya mudzakkar, tetapi karena isim zahir yang datang setelahnya mudzakkar, akhu. Begitu juga mahbub mudzakkar, bukan karena talibnya mudzakkar, bukan karena man'utnya mudzakkar, tapi karena isim zahir yang datang setelahnya mudzakkar. Ya. Begitu juga di sini. Nah, sekarang kita lihat contoh yang mungkin lebih memahamkan kita. Kita datangkan sesuatu yang mungkin tidak samar-samar lagi bagi kita. Kalau di sini mungkin masih samar-samar. Kenapa? Karena kita melihat na'tun, man'ut, dan isim zahirnya semuanya satu jenis. Sehingga mungkin kita bingung, ini na'tun dari segi jenis mengikuti yang sebelumnya atau yang setelahnya. Tetapi sesuai kaedah dan hukum kita sudah mengetahuinya bahwa na'tun sababi mengikuti yang datang setelahnya dari segi jenis. Artinya, kalau seandainya ya, yang datang setelahnya itu adalah mudzakkar, yakni yang ingin kita ungkapkan setelah na'tun sababi itu adalah mudzakkar, maka na'tun sababinya harus dalam bentuk mudzakkar. Sebaliknya, kalau seandainya yang akan kita ungkapkan sebagai isim zahir itu adalah muannas, maka na'tun sababi
Ya, sebelum kita menyebutkan isim zahir itu, maka kita harus mentakniskan, memuannaskan na'tun dulu sebelum kita menyebutkan isim zahir yang muannas itu. Baik, mari kita lihat contohnya. Zaidun talibun mujtahidatun ibnatuhu. Kami akan tulis ya supaya memudahkan kita. Zaidun talibun atau talibatun? Talibun ibnatuhu atau bintuhu ya. Kemudian Fatimatu imra'atun mujtahidun ibnuha. Baik, perhatikan dengan kami dua contoh berikut ini. Yang satu contoh keselarasan dari segi ta'nis, muannas, dan yang kedua dari segi mudzakkar. Perhatikan, tadi kaedah yang ingin kita fahami adalah bahwa dari segi jenis maka na'tun bukan mengikuti man'ut, tapi mengikuti isim zahir yang datang setelahnya yang di-i'rab sebagai fa'il atau naib fa'il. Nah, perhatikan contoh yang pertama. Zaidun talibun mujtahidatun ibnatuhu. Zaid ini mubtada. Khabarnya mana? Talibun. Apalagi i'rab talibun ini? Wa huwa man'ut. Dia sebagai man'ut di sini. Ya. Mana na'tunnya? Tentunya yang datang setelahnya, mujtahidatun. Ini na'tunnya. Na'tun sababi atau na'tun hakiki? Na'tun sababi, karena memang bukan mensifati si talib secara hakikatnya, tetapi mensifati isim yang datang setelahnya ini, yang di-i'rab sebagai apa? Sebagai fa'il, karena bentuk na'tunnya adalah isim fa'il. Taib. Perhatikan ya, kita murojaah pelajaran-pelajaran sebelumnya dari contoh ini. Na'tun sababi disebutkan tadi alladhi yadullu ala sifatin fismin ba'dahu. Ya. Yang mana na'tun sababi itu adalah na'tun yang mensifati isim yang datang setelahnya, bukan yang sebelumnya, yang sebenarnya juga di Arab sebagai man'ut ya. Secara bahasa kan man'ut ini yang disifati, tapi secara hakikat yang disifati ini ya. Atau tadi dikatakan oleh penulis, atau na'tun sababi huwa alladhi ya'ti ba'dahu ismun zahir yattasilu bi dhamir, atau yang datang setelahnya isim zahir, ini dia ibnatu, yang bersambung dengan dhamir ya'udu ila al-man'ut, yang kembalinya ke man'ut, wa yutabiquhu, dan selaras dengannya dari segi jumlah dan dari segi jenis ya. Jadi hu ini baliknya ke talib. Baik, itu sekedar murojaah pelajaran kita tadi. Sekarang kita masuk ke hukum tadi secara spesifik. Baik, tadi hukumnya katanya adalah bahwa dari segi jenis maka na'tun dia tidak mengikuti man'ut. Na'tun hanya mengikuti man'ut dari segi i'rab dan dari segi ma'rifah nakirah. Adapun dari segi jenis, maka na'tun ini mengikuti yang datang setelahnya. Artinya, kalau seandainya yang datang setelahnya yang akan kita ungkapkan adalah benda atau kata yang muannas, maka na'tunnya harus dalam bentuk muannas. Makanya di sini mujtahidatun.
Karena kita ingin mensifati muannas, yaitu ibnatun, anak perempuan. Zaid adalah siswa yang mujtahid anak perempuannya gitu. Yang bersungguh-sungguh anak perempuannya. Jadi kesungguh-sungguhan ini bukan sifat bagi si Talib, yaitu si Zaid, tapi sifat bagi anaknya si Zaid, anak perempuan, ya. Ini dia contoh yang mana na'tun mengikuti isim zahir yang datang setelahnya yang muannas. Nah, contoh yang kedua mudzakkar. Fatimah imra'atun mujtahidun ibnuha. Si Fatimah itu adalah seorang perempuan yang bersungguh-sungguh. Apakah dia yang bersungguh-sungguh? Tidak, tapi ibnuha, anaknya. Isim zahir yang datang setelah na'tun itu mudzakkar. Makanya na'tunnya dalam bentuk mudzakkar. Karena harus sama dari segi nau, yaitu dari segi mudzakkar atau muannasnya. Ya. Ini dhamir kembali ke mana? Imra'atun. Makanya muannas. Karena imra'ah adalah muannas. Baik. Sini artinya adalah Fatimah seorang perempuan yang bersungguh-sungguh anak laki-lakinya. Ya, anak laki-lakinya. Jelas ya? Ini dari segi nau. Lalu bagaimana dari segi jumlah? Ya, dari segi jumlah bagaimana? Perhatikan. Ya, sebelum itu mari perhatikan lagi dua contoh ini. Ya. Dua contoh ini, kalau seandainya ya, kita hilangkan isim zahir ya, yang ada pada masing-masing kalimat. Ya, maka sampai di situ sebenarnya bentuk na'tun hakiki yang sudah kita pelajari sebelumnya. Namun ingat, na'tun hakiki dari segi jenis itu harus mengikuti man'ut. Maka kalau seandainya kita hilangkan, yang benar adalah Zaidun talibun mujtahidun, Fatimatu imra'atun mujtahidatun. Tapi karena ini na'tun sababi, nah, maka dari segi jenis na'tunnya mengikuti yang datang setelahnya. Dapat dipahami ya? Baik. Amma min nahiyatil adad, adapun dari segi jumlah. Dari segi jumlah na'tun mengikuti siapa ini? Fahuwa mufradun daiman. Dari segi jumlah, maka na'tun sababi selalu dalam keadaan mufrad. Dalam bentuk mufrad. Walau kana man'utuhu muthannan aw majmu'an. Baik man'utnya itu muthanna ataupun man'utnya itu jamak, maka na'tun selalu dalam bentuk mufrad. Pada contoh-contoh yang sudah kita pelajari sampai akhir ini, itu semua man'utnya adalah mufrad. Makanya na'tunnya mufrad. Tidak seperti itu. Ya, tidak ada hubungan antara na'tun sababi dan man'ut dari segi jumlah. Ya, jangan disangka bahwa ini mujtahidatun mufrad, mujtahidun mufrad, al-mujtahidu mufrad, mujtahid mufrad itu dikarenakan man'utnya adalah mufrad. Tidak. Ya, karena tidak ada hubungan, tidak ada syarat harus sama antara na'tun dan man'ut dari segi jumlah. Karena kaedah na'tun sababi dari segi jumlah dia selalu mufrad, baik man'utnya itu mufrad, muthanna atau jamak. Ya. Illa idza kana al-ismu alladhi ba'dahu jama' taksir, kecuali kalau isim zahir yang datang setelahnya dalam bentuk jamak taksir, maka ada pengecualian dari kaedah umum tadi atau kaedah asal tadi. Kalau seandainya isim yang datang setelahnya jamak taksir, fa innahu yajuzu fin na'ti al-ifrad awil jam'u. Maka pada na'tun diperbolehkan dua keadaan. Boleh mufrad, boleh dia dalam bentuk jamak. Tapi kalau selain dalam keadaan ini, yakni kalau seandainya isim zahir yang datang setelah na'tun selain dalam bentuk jamak taksir, maka wajib na'tun dalam bentuk mufrad, wajib. Ya, harus selalu dalam bentuk mufrad. Kalau seandainya isim zahirnya jamak taksir, baru boleh mufrad, boleh jamak. Perhatikan contoh berikut ini. Ya. Hadza rajulun salihun ibnuhu. Ya, saya tidak catat di papan tulis, silahkan
lihat saja bukunya. Hadza rajulun salihun ibnuhu, yang kita warnai dengan tinta merah, ya, itu adalah na'tun atau man'ut? Na'tun. Baik. Hadza rajulun salihun ibnuh, karena memang kita sedang mensoroti na'tun, bahwa na'tun dari segi jumlah harus dalam bentuk mufrad terus, meskipun man'utnya mutsanna ataupun jama'. Hadza rajulun salihun ibnuh. Perhatikan, di sini salih na'tun dalam bentuk mufrad, dan kebetulan man'utnya juga sama dalam bentuk mufrad. Ini adalah laki-laki yang soleh, anaknya. Nah, ibnu di sini di i'rab sebagai fa'il, ya. Baik. Kemudian hadzani rajulani salihun ibnahu. Hadzani rajulani salihun ibnahu. Ini adalah dua orang laki-laki yang soleh kedua anaknya. Ya, yang soleh kedua anaknya. Perhatikan kata soleh di sini, ini na'tun sababi juga dalam bentuk mufrad, meskipun man'utnya musanna. Ya, meskipun man'utnya musanna. Taib. Hadhihi madrasatun mukhlisun mudarrisuha. Contoh yang ketiga, ya. Hadhihi madrasatun mukhlisun mudarrisuha. Ya. Ini adalah sekolah yang ikhlas. Siapanya? Para guru-guru yang ada di sekolah tersebut. Ya. Kemudian contoh yang keempat, hazihi madarisu mukhlisatun mudarrisatuha. Ini adalah sekolah-sekolah yang ikhlas-ikhlas. Siapanya? Guru-gurunya juga, guru-guru perempuannya, pada ikhlas-ikhlas, ya. Ini semuanya jatuh pada kaedah umum yang kita sebutkan tadi, bahwa na'tunnya wajib dalam keadaan mufrad, meskipun man'utnya mutsanna ataupun jama', ya, meskipun man'utnya mutsanna ataupun jama'. Kecuali apa tadi? Kecuali kalau seandainya isim zahir yang datang setelahnya adalah jama' taksir, seperti contoh yang terakhir, ya. Hadza watanun karimun abna'uhu. Ini adalah negara atau negeri yang karim, dermawan, mulia, ya, baik anak-anaknya. Ya, maksudnya anak-anak negeri itu pada baik-baik. Jadi karim itu memang dia adalah sifat yang mensifati isim yang datang setelahnya, itu anak-anak negeri itu. Nah, perhatikan abna. Abna ini adalah jama' taksir. Ya, jama' dari ibnun. Maka kita boleh boleh buat mufradnya dalam bentuk kita boleh buat na'tunnya dalam bentuk mufrad sesuai kaedah asalnya, ya, seperti itu, hadza watanun karimun abna'uhu, atau kita boleh rubah na'tunnya ke bentuk jama'. Maka kita katakan hadza watanun kiramun abna'uhu. Kiramun abna'uhu. Kenapa kita katakan kiram? Kita rubah na'tunnya ke bentuk jama', karena jama' isim zahir yang datang setelahnya dalam bentuk jama' taksir. Ya, dalam bentuk jama' taksir, ya. Ya. Tapi ini dia tentang hukum na'tun sababi. Jadi na'tun sababi mengikuti man'ut pada i'rab dan pada ta'rif tangkir saja. Adapun dari segi jenis, maka dia mengikuti isim yang datang setelahnya, bukan mengikuti man'ut. Dan dari segi jumlah, dia tidak mengikuti siapa-siapa. Ya, dia selalu dalam keadaan mufrad, ya, dalam bentuk satu. Baik man'utnya itu dua, mutsanna atau jama' lebih daripada dua. Ini dia pembahasan tentang na'tun sababi, meskipun di dalam percakapan sehari-hari kita lebih sering menggunakan na'tun hakiki. Yaqul Ibnu Ajrum rahimahullahu taala, Ibnu Ajrum mengatakan tentang bab na'at ini di dalam kitab beliau Al-Muqaddimah Al-Ajrumiyah,
Babun na'ti, bab tentang na'at. An-na'tu tabi'un lil man'uti fi raf'ihi wa nasbihi wa khafdihi wa ta'rifihi wa tankirihi. Na'tun itu adalah kata yang mengikuti man'ut. Mengikuti dari segi apa? Dalam hal apa? Dalam hal rafa'nya, dalam hal nasabnya, dalam hal khafadnya yaitu jarnya, ya. Wa ta'rifihi wa tankirihi, dan dalam hal ma'rifah dan nakirahnya. Rafa' nasab khafad ini adalah dari segi i'rab, ya. Taqulu, ya, qama Zaidun al-aqilu. Qama Zaidun al-aqilu. Ya. Perhatikan, Zaidun ini adalah man'ut dan dia dalam keadaan marfu' dan dia adalah ma'rifah. Makanya al-aqilu na'tunnya dalam bentuk ma'rifah juga dan dalam bentuk marfu' juga, ya. Wa ra'aitu Zaidan al-aqila. Zaidan mansub ma'rifah, al-aqila na'tunnya mansub ma'rifah juga. Wa marartu bi Zaidin al-aqili. Baik. Di sini Ibnu Ajrum rahimahullahu taala hanya menyebutkan hukum na'tun. Sebahagian hukum na'tun saja. Dia hanya mengatakan bahwa na'tun mengikuti man'ut dalam hal i'rab dan dalam hal ma'rifah nakirah saja. Betul? Kenapa beliau tidak sebutkan secara spesifik atau secara detail? Karena memang bukan matan kalau seandainya disebutkan secara detail. Jadi beliau hanya menyebutkan seperti ini, dan kaidah ini masuk di dalamnya na'tun hakiki dan na'tun sababi. Ya. Masuk di dalamnya na'tun hakiki dan na'tun sababi, karena memang hukum atau syarat atau kaidah yang beliau sebutkan di sini itu adalah syarat yang dimiliki oleh na'tun hakiki dan dimiliki juga oleh na'tun sababi, ya. Pada na'tun hakiki kurangnya apa? Kurangnya penjelasan tentang na'tun mengikuti man'ut juga dari segi jenis dan dari segi jumlah, ya. Adapun tentang na'tun sababi, maka memang seperti ini hukumnya, hanya mengikuti man'ut dari segi i'rab dan dari segi ma'rifah nakirah. Adapun dari segi jumlah dan dari segi jenis, maka dia tidak mengikuti man'ut sebagaimana yang sudah kita jelaskan, ya. Baik, dengan begini berakhir pembelajaran kita tentang na'tun dan man'ut, ya, tentang kata sifat dan yang disifati, ya. Baik, silakan lihat tadribat. Kita akan bacakan atau jelaskan tadribat ini untuk antum kerjakan sebagai evaluasi terhadap pemahaman antum akan pelajaran-pelajaran yang disampaikan. Tadribatun, at-tadribul awwalu ikhtaril ijabata as-sahihata fima yali. Latihan yang pertama, pilih jawaban yang tepat, ya. Fima yali, dari kalimat-kalimat berikut ini, dan jawaban itu adalah pilihan, ya, ganda, pilihan ganda yang diletak di antara dua buka kurung. Qaddamal muallimu jaizatan nuqtah lil mutafawwiqi. Jaizatan ini adalah man'ut, jadi na'tun yang sesuai, apakah thaminatan atau thaminatin. Ini dia pelajaran tentang na'tun dan man'ut, ya. Kemudian at-tadribus tsani imla'il faragha bima huddida baina qausaini watbithu bisyakli, ya. Isi kolom kosong berikut dengan jawaban yang telah ditentukan, ya, dengan kategori yang telah ditentukan di antara dua buka kurung, dan lengkapi juga dengan syakal atau harakat yang benar. Yasta'iddu talibu nuqtah lilimtihani, ya. Si talib itu bersiap-siap untuk imtihan. Nah, sebutkan atau isilah kolom kosong tersebut dengan menyebutkan suatu kata yang merupakan na'tun bagi talib, yang mana na'tun ini mufrad. Na'tun mufrad katanya. Ini kata kuncinya, na'tun mufrad. Sebutkan na'tun mufrad di kolom kosong tersebut. Begitu juga untuk soal-soal yang lainnya. Kemudian at-tadribus tsalis, latihan yang ketiga, haddidin na'ta wal man'uta fima yali wadhkur awjuha tatabuqihima.
Tentukan na'at dan man'ut dari kalimat-kalimat berikut ini, yakni mana na'at, mana man'ut. Wadhkur awjuha tatabuqihima. Kemudian sebutkan segi keselarasan mereka. Ya, segi kesamaan mereka. Jadi ada 3 yang diminta untuk disebutkan. Ya, bisa kita ikuti kolom berikut ini dan di situ disertai dengan contoh jawaban untuk nomor 1. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wansurna 'alal qaumil kafirin." Mana na'at, mana man'ut, ya. Na'at adalah al-kafirin, man'utnya adalah al-qaumi. Nah, aujuh at-tatabuq, yakni segi persamaannya dari mana? Dari segi al-jar. Yakni na'tun dan man'ut, al-kafirin sama al-qaum di sini sama-sama majrur. Kemudian dari segi jama', al-qaum itu jama', ya, al-kafirin juga jama'. At-tadhkir sama juga, al-kafirin itu mudzakkar, al-qaum mudzakkar. At-ta'rif juga sama. Ini dia yang dimaksud dengan aujuhut tatabuq, ya. Sisi kesamaannya. Dan juga isi soal-soal yang lainnya pada latihan yang ketiga ini. Kemudian at-tadribur rabi', latihan yang keempat, sawwi bil khata'a fil jumalil atiyah. Ya. Benarkan yang salah dari kalimat-kalimat berikut ini. Thumma a'id kitabataha sahihatan. Kemudian ulang tulis dengan benar. Ya, tulis ulang dengan benar. Jadi di sini 3 kalimat yang disebutkan di sini semuanya ada kesalahan di dalamnya. Ya, contoh zara'tu syajarataini kabiratani. Ada i'rab atau kaidah yang menyalahi, yang menyalah di situ. Ya, yang salah, yang menyalahi kaidah bahasa Arab. Mana dia? Tentukan. Ya, tentukan, tidak perlu ditulis, tentukan saja. Kemudian antum pikirkan yang benarnya seperti apa. Kalau sudah terfikirkan, sudah ditemukan, maka coba tulis ulang, ya, di sampingnya kalimat itu ditulis ulang lagi dengan benar, ya, yang tidak ada salahnya. Kemudian at-tadribul khamis, latihan yang kelima, a'ribin na'ta in kana mufradan. I'rablah na'at berikut ini kalau seandainya dia mufrad. Ya, artinya kalau seandainya dia mufrad, kita bisa mengatakan dia marfu, mansub, majrur, kan gitu ya. Maka i'rablah dia kalau seandainya dia mufrad. Wa bayyin mahallahu in kana jumlatan aw shibha jumlatin. Dan jelaskan mahal dia. Ya, ibaratnya tempat dia, apakah dia mahallu raf'in atau mahallu nasbin atau mahallu jar kalau seandainya na'atnya itu adalah jumlah atau syibhu jumlah. Karena memang hukum na'at yang jumlah dan syibhu jumlah bukan marfu' mansub majrur, tapi fi mahalli raf'in, fi mahalli nasbin, dan fi mahalli jar. Nah, jelaskan itu. Di situ juga sudah disebutkan juga contohnya. Misalnya dari paragraf di atas kita ambil kata yasilu sebagai na'tun. Yasilu sebagai na'tun, yaitu dari kata al-islamu dinun wa dunya. Dinun yasilu billahil aliyil a'la wa dunya yadhummuha minhajun syamilun la ya'tihi al-batil min baini yadayhi wa la min khalfihi wa huwa al-Qur'anul Karim. Nah, yasilu ini na'tun. Nah, sekarang jelaskan i'rabnya kalau seandainya dia mufrad, atau sebutkan mahalnya, yakni dia fi mahalli apa kalau seandainya dia jumlah. Nah, kira-kira yasil itu mufrad atau jumlah atau syibhu jumlah? Jumlah apa? Fi'liyah. Mumtaz. Baik. Terakhir, at-tadribus sadis, latihan yang ke-6. Ayyin fil jumalil atiyati an-na'tal mufrada wal jumlata wa shibhal jumlati thumma mayyizil haqiqiyya minas sababiyyi. Tentukan dari kalimat-kalimat di bawah ini na'at yang mufrad, mana na'tunnya yang mufrad, dan mana na'at yang jumlah, mana na'at yang syibhul jumlah. Kemudian tentukan pula apakah dia hakiki atau sababi. Ya. Baik, contoh kalimat yang pertama dari firman Allah, wa minal jibali judadun bidun wa humrun mukhtalifun alwanuha wa gharabibu sud. Nah, dari jumlah ini, ya, dari jumlah ini tentukan mana na'tun yang mufrad. Ya, mana na'tun yang mufrad. Kemudian
Ya, jadi kita keluarkan saja na'tunnya dulu. Ya, di sini ada tiga baris ya. Artinya di dalam ini ada 3 na'tun yang antum harus keluarkan. Kemudian nau'uhu sering menyebut ta'rif, tangkir, ma'rifah, nakirah. Sedangkan kita belum mempelajari itu. Maka inilah saatnya kita mempelajari ma'rifah dan nakirah sebelum kita memasuki pembahasan tabi' yang lainnya. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.